Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kevin Anggarana Pitupulu, mahasiswa Psikologi 2021 dengan NIM 2173201042. Mata kuliah Psikologi Pendidikan Dasar, dan dosen pengampu adalah Bapak Rion Novrianda, MC Psikolog. Dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rion, saya akan membahas satu pembahasan, yaitu konsep emosi dalam psikologi. Pengertian emosi. Menurut World Book Dictionary, emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Menurut Syamsuddin, emosi adalah suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang dapat atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat memahami bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan atau getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Teori-teori emosi. Yang pertama ialah teori sentral. Gejala kejasmania merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi, individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru ia akan mengalami perubahan pada kejasmania. Yang kedua ialah teori periferal. Teori ini justru sebaliknya. Gejala-gejala kejasmania bukan berarti berasal dari emosi individu tersebut, melainkan emosi yang dialami oleh individu merupakan akibat dari gejala-gejala kejasmania. Yang ketiga ialah teori kepribadian. Menurut teori ini, emosi merupakan aktivitas pribadi, di mana pribadi ini tidak dapat dipisah-pisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai substansi yang terpisah. Yang keempat ialah teori interpretasi, bahwa emosi yang kita rasakan adalah benar interpretasi tentang suatu yang membangkitkan keadaan tubuh. Bentuk-bentuk emosi. Bentuk emosi dibagi menjadi dua, ialah emosi negatif dan emosi positif. Fungsi emosi. Menurut Gumen dan Mamet, setidaknya ada 4 fungsi emosi. Yang pertama, emosi adalah sebagai pembangkit energi. Yang kedua, emosi adalah pembawa informasi bagaimana diri kita dapat diketahui dari emosi. Yang ketiga ialah emosi bukan saja pembawa informasi dalam komunikasi intrapersonal, tetapi juga membawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Yang keempat ialah emosi juga merupakan sumber informasi tentang keberhasilan kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama ialah usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya lebih matang dan dapat menguasai dan mengendalikan emosi. Yang kedua, perubahan fisik dan kelenjar yang terdiri dari pola asuh orang tua, lingkungan, dan jenis kelamin. Proses dinamika emosi. Emosi secara tidak langsung juga menggambarkan pengertian dari dinamika emosi. Anda ingin memiliki banyak uang, atau gerak mobil dari mahal, afeksi terhadap villa, stimulus luar. Pada dasarnya, semua emosi adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur oleh evolusi. Pengaruh emosi dalam proses pembelajaran. Menurut teori ini, otak manusia terdiri dari 3 bagian, dan seluruh bagian otak dapat membuat belajar lebih cepat, lebih menarik, dan lebih efektif. Dari ketiga bagian otak tersebut, bagian otak yang memainkan peran dalam belajar adalah neokorteks, sedangkan yang memainkan peran dalam emosi adalah sistem limbik. Jika siswa merasakan emosi positif, maka sel-sel saraf akan mengirim impuls-impuls positif ke neokorteks, dan dalam proses belajar pun dapat terjadi. Karakteristik dari gangguan emosi dan perilaku. Gangguan emosi merupakan keadaan emosi yang menyebabkan gangguan pada diri seseorang, baik karena emosi yang timbul terlalu kuat atau emosi yang tidak hadir. Karena pada hakikatnya tidak ada emosi yang positif dan negatif.
tergantung persepsi individu yang terkait dan akibat yang akan dialaminya. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau yang kita sebut EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, dan mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan kecerdasan intelijen mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional belakangan ini tidak kalah pentingnya dari kecerdasan intelektual atau IQ. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan.